Satu genggam abu, kita ya, yang sudah dicampur sama biji bayam tadi. Ini untuk diperkirakan untuk 1 meter persegi, Mbak. Berarti kayak ijrit. Ya kayak ijrit. Ya nanti Jaraknya berapa dikasih? kurang lebih 10 cm lah. 10 cm. Jadi kita kan 10 cm. Jadi ruang gerak kecil nanti itu. Assalamualaikum Sobat Tani. Pada video kali ini kita akan membagikan cara mudah menanam bayam dan kangkung di lahan pekarangan untuk pemula. Selama ini banyak dari Sobat Tani yang belum memahami bagaimana cara menanam bayam dan kangkung untuk mendapatkan hasil yang merata dan hemat dalam pemakaian benih. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara budidaya, mulai dari pengolahan tanah, persiapan tanam, penaburan benih, penyiraman, pemupukan, pemeliharaan, sampai tanaman siap untuk dipanen. Terima kasih bagi Sobat Tani yang telah membantu berkembangnya channel BBP Foto Baru dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Cekidot. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan menanam atau cara menanam bayam supaya mendapatkan hasil yang baik, kemudian bisa merata. Itu tahap pertama yang harus kita ketahui, yaitu persiapan lahan. Untuk persiapan lahan kita harus membuat lahan itu sedemikian rata, dengan harapan tidak akan terjadi hal-hal penumpukan spot-spot untuk tanaman bayam kita. Tanah ini dengan media harus dengan pupuk kandang. Tujuannya biar kelembapan dan kesuburan tanah itu dapat terjaga. Setelah ini kita untuk penebarannya yaitu kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal merata itu kita menggunakan media abu untuk mencampur benih. Ini abu ini berapa tadi Mbak beratnya? 6 genggam tangan. 6 genggam tangan, kurang lebih ada setengah kilo. Enggak ada. 136 gram. 136 gram. Dicampur dengan 6 gram bibit. Bibit, oke Mbak, dicampur. Diaduk sampai kira-kira rata. Jadi caranya adalah diperkirakan ini kan sekitar tuh 1 meter. Jadi yang ini tadi yang sudah kita campur tadi ini pada bibit benih bayamnya di sini itu dalam 1 genggam ini, 1 genggam abu, kita ya, yang sudah dicampur sama biji bayam tadi, ini untuk diperkirakan untuk 1 meter persegi Mbak. Untuk 1 meter persegi 1 meter persegi. Jadi diperkirakan kita dapat nanti hasil yang sesuai kita harapkan. Jadi tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jarang. Jadi begitulah teknik untuk
penanaman bayam Semeter tapi. yang selama ini ya kita perkirakan Bu, kurang lebih satu genggaman kita ini untuk 1 meter persegi. Karena kalau kita mau menanam bayam seperti menanam kacang tanah atau jagung kan nggak mungkin, bijinya kan Kecil-kecil. kecil-kecil, kata Mbak Dwi kan gitu, asalkan nggak seperti Mbak Dwi aja yang kecil pendek kan gitu ya. Iya, mudah-mudahan Bu, bayamnya besok tidak seperti Mbak Dwi, kecil pendek kan kira-kira itu. Mudah-mudahan dengan cara kayak begini ini kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang lain yang menyaksikan konten kita ini bisa meniru, atau barangkali yang belum tahu nanti kan ilmu ini bisa bermanfaat kepada kelompok wanita tani lainnya ataupun ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai lahan di pekarangan rumah. Kemudian untuk trik berikutnya cara menanam Kangkung. kangkung. Kangkung itu agak sedikit berbeda dengan bayam, karena bijinya ada nampak agak besar, jadi lahannya sama ya, diratakan. Medianya juga nggak jauh berbeda, harus rata. Cuman ratanya ini kan bisa alat yang sederhana ini kan untuk pengaturan jaraknya. Jadi kita Berapa jaraknya kemarin, Mbak? 10 cm. 10 cm. Ini untuk 10 cm. 10 jarak yang ini. Iya, jadi Jarak tanam. ini kan untuk jarak tanamnya, Pak. Untuk lancipnya ini kan jarak tanamnya. Jadi kan ini gangnya. Jadi kita nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi mungkin ibu-ibu bisa mencobanya. Jadi perkiraan seperti betul Bu, seperti nanam padi. Jadi kan kira-kira Pakai tajak. Kadang biasanya pakai ada yang tangan. pakai tajak, ada yang pakai tajak kecil gitu. Iya. Tapi kan kalau itu Bu? Nggak sama. Nggak sama gangnya, betul, nggak sama. Kalau ini kan Yang sama. ya seperti itu hasilnya, yang tidak pakai apa. Iki kokean iki sing nyebar, iki sapa sing nyebar? Yo ngono ora usah protes, ngono kan sapa sing manen ngono wae. Sing manen apik ngono wae. Heeh. Nah, ibu-ibu bisa langsung situ menanamnya sendiri. Jadi Langsung. langsung aja ditanam Bu. Diperkirakan jaraknya, jangan itu terlalu rapat nanti Mbak Dwi. Agak jarang. Nanti dia itu hasilnya akan kayak begini tuh Mbak Dwi. Agak Seperti itu. Yang itu. Dia ini coba dia gini aja, kalau seperti kita ditajakkan itu. Nah, jadi agak nemuin hasilnya itu kalau Mbak Serak nanti apa? Jadi kayak ijrit. Ya kayak ijrit. Ya nanti Jaraknya berapa dikasih? kurang lebih 10 cm lah. 10 cm. Jadi kita kan 10 cm. Jadi ruang gerak kecil nanti itu kira-kira jaraknya gini. Coba Mbak. Jaraknya sama dengan ini. Mana sebelah kanan nanti? Kayak Titiknya berapa kita pakai? agak paling banyak 4 lah. 4 itu udah paling banyak. 3, 2, 4 itu aja udahlah. Seperti ini kah? Nah ya kira-kira begitu. Jaraknya Mbak. Jadi kan. Nah kira-kira gitu. Dia kan kalau kangkung ini enggak lam. Ini ya dari mana nih batasnya tadi? Ini belum Mbak. Ini belum, Ini Mbak. ini udah Mbak. Ini belum. Nah
Kira-kira gitu. Jadi nanti pertumbuhannya itu bisa leluasa. Kalau yang kayak begini kan ini terlalu rapat. Duwi kon boros seneng ini ra manggere bibite gratisan. Betul. Malah ora akeh wong gocah cilik-cilik malah no. Aturan ki budi-budi sak iket 25 apa 6 ya iki dari Selawe. Saiki pinter ngomong, ndek iki ngopo? Ndak ini ora ngerti le ngomong carane ya. Terus nanti ditutup lagi. Oh iya, itu harus apa? Ditutup. Enggak, itu kalau untuk apanya ini kan ditutup selayang aja bisa nanti itu, Pak. Tutupnya pakai itu aja. Pakai ini aja. Ini kan ditutup begini kan. Nah, selayang ini aja kan. Nah, udah ketutup dia kan. ya Iya. Oh, anu kokean modale nggo. Awu 1.500, Mbak. Oke, 1.500 sih dihitung karo duwi padahal bibit lenge ikuran. Lah iya ning kono gentian bibite ra dihitung lho, Pak. Kayak aneh. nader terus yo ya Oh, lu sak geleme dhewe ya. Tak kira nek Jadi kalau udah kayak gini, Ya, kita kan terus terang setelah kayak begini, kita kan tinggal kalau ndak ada turun hujan ya kita harus siram. siram dengan kelembapan. Nanti kan biasanya ini berapa Mbak Dwi setelah di ini tumbuhnya itu berapa hari Mbak Dwi? 3 hari udah tumbuh. 3 hari udah tumbuh. siramnya setiap hari. Iya, Pak. Nyiram. Pagi sore atau sore aja? Sore aja. Kita jadwal gantian siram. Ada ngasih pupuk tambahan nggak? Kalau Ada untuk apa urea. ini Pak, untuk bayam sama kangkung ini, kalau toh kurang bagus paling-paling itu ada pupuk tambahannya itu urea yang dicairkan. Dicairkan. Jadi untuk disiram urea yang sudah dicairkan itu. Berapa banyak? Itu apa? Yang penting tidak terlalu tinggi dosis. Kalau yang ini tadi, Pak, kita pakai urea sedikit cuma sekitar 3 sendok terus ditambah sama air satu. pupuk yang kita bikin. Iya, urin kambing, iya. Kambingnya bisa dibeli loh, Mbak. Bisa. Bisa. Kambingnya tempat Pak Suroto. Oh, boleh. Jadi kalau bisa memanfaatkan apa ya, yang organik lah istilahnya kan. Iya. Ya, karena di istilahnya penduduk ekstran ini kan cuman yang ada barang-barang organik yang belum termanfaatkan karena tidak dikasih tahu. Untuk 1 meter persegi tadi, untuk kandangnya Anu Pak, kalau di sini pada umumnya ibu-ibu ini cuma main naga aja. Iya. Karena apa? Dia berprinsip pupuk Tidak kandangnya beli. nggak beli, kan gitu Pak. Jadi ya udah semaunya aja gitu. Jadi kalau yang apa kan itu ya sekitar untuk 1 meter itu kalau pupuk kandang jadi itu ya setengah kilo. 1 meter. 1 meter setengah kilo. Iya, 1 meter setengah kilo. Kemudian dalam 1 meter ini, nah sekitar ini kan setengah kilo, ya ada cukup itu. Tapi kalau ya maklum aja untuk ibu-ibu ini kan tinggalnya di ekstran itu di belakang rumahnya itu selalu ada sapi dan kotorannya itu nggak apa kalau udah dibilang bawa pupuk kandang ya masing-masing bawa. Diserain ya nggak usah ditimbang lagi, wong nggak beli. Nah, akhirnya kan ada Langsung kata pure sombongnya aja. gitu, biar gitu aja Pak. Nah, itulah teknik dan cara penanaman bayam dan kangkung. Ini kangkung yang udah jadi umur berapa nih Mbak? Umur 1 minggu, Pak, itu. Iya. Itu salah satu pemborosan benih kangkung, Pak. Kalau yang itu.
Iki ku ana 1 minggu nek iki. Sore-sore kayu. Iki sore-sore dulu. Kae sing seminggu kae. Untuk penanggulangan semut kalau ada nanti gimana kira-kira? Kalau selama ini, kalau untuk penanggulangan renggut semut itu kan biasanya orang itu yang orang-orang awam di sini itu memakainya kapur ajaib itu yang dihancurkan. Jadi dia bersama itu tadi. Oh langsung dengan abu Ya, kapur tadi? itu kalau yang umumnya kan kapur ajaib itu pada para ibu-ibu yang di sini hanya untuk menanam di pekarangan itu, pada umumnya itu menggunakan itu kapur ajaib. Kalau bapaknya ada kurator di rumah boleh juga? Oh, boleh, boleh. Kalau kurator itu sangat boleh kan. Berpikirnya kan biaya produksi. Biaya produksi berarti kan kalau sama kurator tentu dengan luasan lahan hanya pekarangan itu rasanya kok begitu janggal untuk beli kurator kan gitu. Tetapi kalau menanamnya itu mungkin agak 1/4 hektar, ya kalau kayak di Blok A Situng 1 itu kan ada salah satu petani itu memang 1/2 hektar itu dikhususkan untuk tanam sayur reguler dia terus, yaitu memang ya seperti untuk awalnya kurator apanya itu semua disiapkan. Tapi kalau untuk rumahan paling-paling 1 on bibit kita untuk berapa kali gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau mau beli kurator rasanya abut kae kan ngono. Tambah biaya. Tambah biaya. Jadi yang untuk mengurangi itu hanya dengan kapur ajaib. Terus nyiramnya pakai apa Pak kayak gini, Pak? Gembar. Umpamane aku sing menyirami di hatimu ya ora iso, wong kowe enek sing nyirami dhewe. Lah iya. 50 juta. Dondo penak men. Belum selesai. Di apa lagi review lagi? Apa itu? Ya di review apa? Dari awal pengolahan tanah. Berarti digemburkan dulu. Oh ya. Untuk penanaman bayam sama kangkung itu memang teori dasarnya kan pengolahan tanah itu sekalian dalam pencampuran pupuk kandang. Jadi setiap kita mau nanam, kita ngolah. Iya tuh kok. Oh ya, Tuh, kok. kalau untuk bayam, untuk kangkung memang karena dia sangat sensitif sekali untuk perkembangan akarnya. Iya, karena untuk kangkung sama bayam itu sangat rakus sekali dengan itu sama halnya gini loh. Bagi orang-orang yang belum tahu mungkin diambil contoh itu ayam potong dengan ayam kampung. Ayam potong itu butuh nutrisi, butuh pakan banyak sama dengan ini. Karena kangkung sama bayam ini waktunya itu hanya sekitar 25 sampai 30 hari sudah bisa dipanen. Malah 20 ada yang udah panen. 20 dengan ketingkat kesuburan yang tinggi Bisa 20 hari. bisa dipanen. Itu jadi kalau kita ambilkan di ternak itu bayam sama kangkung ini adalah ayam potong. Iya. Jadi dia dapat instan. Makanya dari itu setiap pengolahan, setiap penanaman pasti harus pengolahan. Harus menambahkan pupuk kandang karena ya itu tadi instan dia. Dia harus benar-benar gembur. Benar-benar gembur kalau Sarkan. ya halus asalkan tidak sehalus bidadari kan gitu. Ya Wi. Ya. Memang harus pakai abu itu kalau bayam. Rasanya apa yang lebih halus ya dari abu? Pasir yang halus itu Oh nggak bisa. Nggak ya, Kak. Kalau pasir kurang. ada bungin apa namanya? Oh yang terlalu halus ya? Ya. Itu bisa jadilah. Atau barangkali sejenis ya kayak tanah-tanah yang udah Lemen. lemen yang halus kayak. Iya.